Selamat siang, hari ini kita akan belajar chapter 1 dari persamaan diferensial biasa orde 1. Kalau Anda buka di buku yang pertama di Erwin Kreyszig, maka chapter 1 adalah persamaan diferensial biasa. Nah, persamaan diferensial biasa ini itu ada first order, orde 1, orde 2, chapter 2, kemudian yang ketiga adalah orde yang lebih tinggi. Nah, sambil kita mengawali di chapter 1, saya berikan sebuah catatan kuliah tentang persamaan diferensial biasa orde 1. Nah, persamaan diferensial itu adalah sebuah hubungan yang terdapat antara suatu variabel independen terhadap antara suatu variabel independen X, suatu variabel independen Y, dan satu atau lebih turunan Y terhadap X. Oke, nah orde dari suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dari persamaan tersebut. Misalnya di persamaan yang pertama, X kali dy per dx minus y kuadrat sama dengan 0, maka dia disebut dengan persamaan diferensial orde 1. Karena turunan tertingginya dy per dx adalah pangkat 1. Kemudian yang kedua adalah persamaan yang kedua, xy kali d kuadrat y per dx kuadrat min y kuadrat sin x sama dengan 0. Maka disebut persamaan diferensial orde 2 karena turunan tertingginya ada di d kuadrat y per dx kuadrat pangkat 2. Kemudian yang ketiga, persamaan diferensial orde 3 adalah misalnya dy pangkat 3 dibagi dx pangkat 3 min y dy per dx ditambah e pangkat 4x sama dengan 0. Maka karena turunan pangkat tertingginya adalah pangkat 3, maka disebut persamaan diferensial orde 3. Nah, bagaimana caranya kita membuat pembentukan persamaan diferensial? Misalnya kita contoh y sama dengan a sin x plus b cos x, di mana a dan b adalah konstanta sembarang. Maka misalnya kita turunkan dy sama dengan, karena di sini y sama dengan a sin x plus b cos x, kalau kita turunkan terhadap x, dy per dx itu sama dengan a cos x min b sin x. Kemudian turunan keduanya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min a sin x min b cos x. Sehingga d kuadrat y dibagi d kuadrat y dibagi dx kuadrat itu, kalau kita lihat persamaan ini terhadap persamaan yang pertama tadi, dia nilainya adalah minus y. Sehingga dy kuadrat per dx kuadrat ditambah y itu nilainya sama dengan 0. Maka dia disebut dengan persamaan diferensial orde 2 karena pangkat tertingginya dia ada di pangkat kedua. Misalnya contoh lain, sebuah persamaan diferensial dari fungsi y sama dengan x ditambah a per x. Maka solusinya y sama dengan x ditambah a per x sama dengan x ditambah a x pangkat min 1. Kalau kita turunkan dy per dx sama dengan 1 min a x pangkat min 2 sama dengan 1 min a per x kuadrat. Ya, sampai sini Anda masih mengikuti. Maka a dibagi x sama dengan y minus x, atau sama dengan a sama dengan x dikali y min x. Oke, kemudian dy per dx tadi kita masukkan kan, karena ini dari mana? Ax sama dengan y per x itu dari persamaan yang pertama, karena kita tadi pertama y itu sama dengan x ditambah a per x ya. Jadi a per x sama dengan y min x, sehingga a sama dengan e kali y min x. Kemudian kalau kita masukkan dy per dx di sini, kita ganti a-nya dengan x kali y min x, maka kita dapat persamaan ini. Sehingga kita bisa coret x kuadrat x-nya di sini, sehingga tinggal 1 min y min x per x. Sama dengan, kita sederhanakan, x min y plus x dibagi x, sama dengan 2x min y per x. Sehingga, kalau kita kalikan x ke atas, x kali dy per dx sama dengan 2x min y.
Sehingga persamaan ini disebut persamaan diferensial order 1 karena pangkat turunan tertingginya ada 1. Kemudian yang ketiga, contohnya misalnya bentuk persamaan diferensial untuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Maka untuk mendapatkan solusinya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX, DY per DX sama dengan 2AX plus B. Kemudian turunan keduanya D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 2A. Sehingga A sama dengan setengah kali D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, DY per DX ini tadi, kemudian kita substitusi dengan ini, DY per DX sama dengan X kali, ya kan 2AX ya, A-nya ganti ini. Sehingga kita tinggal X kali D kuadrat Y kali DX kuadrat ditambah B. Oke. Kita kembali ya, maaf ada iklan. Oke. Nah, kalau kita substitusi DY per DX sama dengan X kali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B. Sehingga B sama dengan DY min DY per DX min X kali D kuadrat Y per DX kuadrat. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan Anda masih ngerti. Sehingga Y sama dengan, di sini kita lihat ini B-nya ini ya. Maka Y, di sini Y itu kan persamaannya tadi apa Y? Y sama dengan X kuadrat ditambah BX ya. A-nya kita ganti dengan ini. A-nya kita ganti dengan ini, B-nya kita ganti dengan ini. Maka tinggal X kuadrat dikali setengah D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah X kali yang B adalah DY per DX min X kali D kuadrat Y per DX kuadrat. Sehingga Y sama dengan X kuadrat per 2 kali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah X DY per DX min X kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat. Sehingga Y sama dengan X kali DY per DX min X kuadrat per 2 kali D kuadrat Y per DX kuadrat. Oleh karena itu, maka persamaan ini adalah persamaan diferensial order 2 karena pangkat tertingginya ada 2. Maka catatannya adalah fungsi dengan satu konstanta sembarang dia akan menghasilkan persamaan order 1. Misalnya yang persamaan yang ini tadi ya, satu konstanta sembarang. Kemudian fungsi dengan dua konstanta sembarang, maka dia akan menghasilkan persamaan order 2. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial, maka kita harus memanipulasi persamaan tersebut hingga seluruh turunannya hilang dan hanya menyisakan hubungan antara X dan Y. Misalnya metode yang pertama dengan integrasi secara langsung. Bila persamaan dalam bentuk Y aksen sama dengan Fx, maka persamaan tersebut diselesaikan dengan integrasi sederhana. Maka selanjutnya disebut dy per dx atau Y aksen, D kuadrat Y per dx kuadrat disebut Y double aksen. Misalnya, contoh Y aksen sama dengan 3x pangkat 3 min 6x plus 5. Maka kita bisa integralkan. Y sama dengan integral dari 3x kuadrat min 6x plus 5 kali dx. Sehingga kita integralkan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x plus c. Maka persamaan Y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Kemudian contoh yang kedua, xy aksen sama dengan 5x pangkat 3 plus 4. Jadi kita selesaikan Y aksen sama dengan 5x kuadrat plus 4x. Karena kita bagi ya, di sini jadi dibagi x. Jadi ini adalah Y aksen itu sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 4 dibagi x. Ya. Dapat persamaan ini sehingga kita integralkan. Y sama dengan integral dari 5x kuadrat ditambah 4 per x kali dx. Sehingga Y sama dengan 5 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 ln x plus c. Kemudian contoh yang berikutnya, tentukan persamaan khusus dari persamaan ini. E pangkat x Y aksen sama dengan 4. Sehingga Y aksen sama dengan 4 dibagi E pangkat x. Maka kita integralkan. Y sama dengan integral dari 4 per E pangkat x dx. Sama dengan integral dari 4 kali E pangkat min x dx. Sama aja ya. Sama dengan min 4 E pangkat min x plus c. Maka kita bisa masukkan misalnya nilai x sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan 0, kita dapat Y sama dengan 3. Maka untuk mendapatkan konstantanya kita masukkan 3 sama dengan min 4 kali E pangkat min 0 ditambah C. Kita dapat C-nya sama dengan 7. Maka persamaan ini adalah Y sama dengan min 4 E pangkat min X ditambah 7. Itu adalah metode yang pertama, yaitu metode integrasi secara langsung.
Metode yang kedua adalah kita bisa dengan memisahkan variabelnya. Misalnya dengan persamaan yang diberikan bentuknya adalah y aksen sama dengan fx, y, variabel y di sisi kanan, menyebabkan persamaan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan integrasi langsung. Jadi kita harus memisahkan variabelnya, tidak bisa seperti integrasi sebelumnya. Contohnya misalnya persamaannya y aksen sama dengan 2x per y plus 1. Atau y plus 1 kali y aksen sama dengan 2x. Kita integralkan di kedua sisinya, sehingga integral dari y plus 1 dy sama dengan integral dari 2x dx. Y kuadrat plus per 2 ditambah y sama dengan x kuadrat ditambah c. Oke, maka ini adalah solusinya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya y aksen sama dengan 1 plus x kali 1 plus y. Maka 1 plus 1 ini pindah ke sini ya, 1 per 1 plus y dikali y aksen sama dengan 1 plus x. Jadi kita integralkan karena semuanya udah pindah, variabel x di sebelah kanan, y di sebelah kiri, maka integral. Kita integralin, integral 1 per 1 plus y dy sama dengan integral 1 plus x dx. Sehingga ln 1 plus y sama dengan x ditambah x kuadrat plus 2 per 2 ditambah c. Kemudian contoh yang berikutnya adalah y aksen sama dengan ini. Yang penting adalah dalam menyelesaikan persamaan yang bentuk yang kedua ini, yaitu karena ada variabel y di sisi sebelah kanan sehingga tidak dapat diintegrasi langsung, maka kita harus pisahkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Semuanya variabelnya ada di sebelah. Misalnya x di sebelah kiri semua, y di sebelah kanan semua. Kemudian kita integralkan di kedua sisinya, kita dapat persamaannya. Oke. Oke, misalnya yang ini yang terakhir, contoh y tangen x kali y sama dengan 4 plus y kuadrat kali sekans kuadrat x. Sehingga kita pisahkan, y dibagi 4 plus y kuadrat kali y aksen sama dengan sekans kuadrat x per tang x. Kita integralkan, sehingga kita dapat persamaan ini. Oke. Kemudian, solusi yang lain, persamaan homogen dengan substitusi y sama dengan v kali x. Misalnya, contoh, y sama dengan x plus 3y per 2x. Persamaan tersebut tidak dapat dinyatakan sisi kanan dan sisi kiri dalam bentuk faktor x double aksen dan faktor y. Oleh karena itu, dalam kasus ini kita menggunakan substitusi y sama dengan vx, di mana v adalah fungsi dari x. Substitusi ya ini Bu. Nah, ini ya substitusi y sama dengan vx. Bila y sama dengan vx didefinisikan, maka dy per dx sama dengan v kali 1 ditambah x kali dv dibagi dx. Oke ya. Maka dy dibagi dx sama dengan v ditambah x kali dv per dx. Dari mana persamaan ini? Dari definisi. Kita definisikan bahwa y sama dengan vx. Maka kalau kita turunkan dy per dx, yang belakangnya juga dvx per dx, maka kita dapatkan persamaannya ini, v kali 1 ditambah x kali dv dibagi dx. Sehingga maka persamaan yang atas x ditambah ini, persamaan ini ya, x ditambah 3y per 2x sama dengan x ditambah 3 kali vx, karena y sama dengan vx, dibagi 2x. Sama dengan 1 plus 3v dibagi 2, karena x yang kita coret. Sehingga persamaannya menjadi v ditambah x kali dy per dx, sama dengan 1 plus 3v dibagi 2. Oke ya. Gimana? Masih nyambung? Oke, kemudian x kali dv dibagi dx sama dengan 1 plus 3v dibagi 2 min v. Oke, 1 plus 3v min 2v dibagi 2 sama dengan, maka dari sini kita bisa nyatakan ini v dibagi v ya, jadi 2v. 1 plus v dibagi, ini kita misalkan 1 plus v dibagi 2. Maka x kali dy per dx sama dengan 1 plus v dibagi 2.
Kita integralkan di kedua sisinya, integral 2 per 1 plus V kali dV sama dengan integral 1 per X kali dx. Sehingga hasilnya adalah 2 ln 1 plus V sama dengan ln X ditambah C sama dengan ln X ditambah ln A. Maka 1 plus V kuadrat sama dengan AX. Tetapi Y sama dengan Vx, sehingga V sama dengan Y dibagi X. Sehingga V kita ganti dengan Y dibagi X, 1 plus Y per X kali 1 plus Y per X dikuadratin sama dengan AX. Sehingga X plus Y kuadrat sama dengan AX pangkat 3. Oke, berikutnya panjang ya. Oke. Oke, di contoh yang kedua. Nah, kita bisa tahu bahwa Y aksen sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi XY. Yang merupakan persamaan homogen. Kita substitusi Y sama dengan Vx sama seperti yang tadi. Maka dy dibagi dx sama dengan V ditambah X kali dV per dx. Di ini ya, kita definisi yang pertama tadi. Sehingga kalau kita sesuaikan persamaan tadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah XY sama dengan, maka Y-nya kita ganti dengan Vx. Maka V kuadrat X kuadrat, sini dikali V kali X kuadrat. Ya, karena Y itu kan sama dengan Vx. Sama dengan kita coret, X kuadratnya 1 plus V kuadrat dibagi V. Sehingga V ditambah X kali dV per dx sama dengan 1 plus V kuadrat plus V. Oke. X kali dV per dx sama dengan 1 plus V kuadrat dibagi V min V. Ya, ini pindah ruas. V-nya sama dengan 1 plus V kuadrat min V kuadrat per V. Sama dengan 1 per V. Maka X per dV per dx sama dengan 1 per V. V kali dV sama dengan 1 per X kali dx. Maka kita integralkan. Integral dari V kali dV sama dengan integral dari 1 per X kali dV. Maka kita dapat V kuadrat per 2 sama dengan ln X plus C. Maka kita bisa ganti setengah kali V-nya kita ganti Y per X kuadrat sama dengan ln X plus C. Sehingga Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat kali ln X plus C. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya sama. Seperti yang pertama, pada intinya adalah Anda bisa menyatakan misalnya persamaan Y sama dengan Vx. Kemudian dari situ Anda bisa pecah persamaannya sehingga akan menghasilkan persamaan terakhir. Misalnya seperti yang ini, persamaannya sehingga Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat kali ln X plus C. Oke, untuk yang contoh yang ketiga juga sama, kita substitusi sehingga kita bisa menghasilkan satu persamaan baru. Oke, mungkin itu untuk sesi yang pertama hari ini. Untuk berikutnya di hari Rabu kita akan belajar untuk bagaimana caranya kita menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 dengan beberapa cara, misalnya dengan faktor integral. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode yang lain, misalnya contoh persamaan Bernoulli, dan ada beberapa persamaan yang lain yang mungkin kita bisa selesaikan persamaan orde 1 dengan menggunakan itu. Oke, sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Selamat siang.